Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mewina Nakesia dengan NIM 2006007500010, merupakan pemateri sekaligus moderator kelompok 1 mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Prodi Ilmu Administrasi Bisnis kelas A. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu Muhammad Rizal Syaifullah, Novita Ramadhani, Andi Sultan, Nur Tanti, Indah Sarisyam, Hani Handayani, Nur Anissa, Putri Maharani, Erna Deviana, Andi Asmarani Syaputri, dan Rizky Padilla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Syaifullah dari kelompok 1 pemateri pertama. Materi yang akan saya bawakan adalah inovasi dalam administrasi. Inovasi adalah sesuatu penemuan baru yang berada dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Manusia yang berinovasi maka ia dapat dikatakan sebagai seorang yang inovatif. Seorang yang inovatif akan selalu berupaya melakukan perbaikan, menyajikan sesuatu yang baru atau unik, berbeda dengan yang sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhani, NIM 200607500002. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang inovasi dalam administrasi publik. Kaitan antara inovasi dengan administrasi publik sebagaimana dikemukakan oleh Makmur dan Rohana Tahir adalah bahwa konsep inovasi administrasi merupakan argumentasi dengan penalaran yang dalam dan didasari pemikiran rasional seseorang di mana orang lain belum sempat memikirkannya dalam rangka melaksanakan aktivitas yang dilakukan dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Perkenalkan, nama saya Andi Sultan Gasing dengan NIM 2006007500003. Ada 4 tujuan yang ingin dicapai dari penerapan inovasi dalam administrasi, yaitu pertama, terbentuknya perubahan dalam situasi atau suasana proses kerja yang menyangkut bidang pekerjaan yang harus diselesaikan. Artinya, penerapan inovasi diharapkan memunculkan suasana baru dalam melakukan pekerjaan. Kedua, agar proses kerja tidak selalu monoton dan membosankan. Dengan penerapan inovasi-inovasi baru dalam suatu pekerjaan dapat membuat pekerja merasa tidak bosan dan betah dengan pekerjaan tersebut. Ketiga, ketersediaan fasilitas kerja yang memadai. Di dalam era globalisasi saat ini, manusia sudah menciptakan banyak hal untuk membantu pekerjaan kita lebih mudah, sehingga ketersediaan fasilitas kerja tidak jarang lagi ditemukan. Terakhir, yaitu dapat meningkatkan mutu profesionalitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses kerjasama. Sekian. Perkenalkan, nama saya Nur Tanti. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis inovasi. Yang pertama yaitu inovasi proses. Inovasi proses merupakan inovasi yang ditunjukkan untuk peningkatan kualitas proses kerja yang baik eksternal maupun internal, yang efisien dan sederhana. Yang kedua, inovasi metode. Inovasi metode merupakan inovasi yang ditunjukkan dalam sebuah penerapan strategi, cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sarisyam dengan NIM 20060750005. Di sini saya sedikit menyinggung materi yaitu jenis-jenis inovasi yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu jenis inovasi produk. Jenis inovasi produk merupakan inovasi yang ditujukan untuk penciptaan atau modifikasi suatu barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan kualitas, citra maupun fungsi dari barang dan jasa itu tersebut. Inovasi konseptual. Inovasi konseptual merupakan inovasi yang ditujukan pada perubahan cara pandang atau pola pikir sehingga dapat memunculkan solusi atau penyelesaian dari permasalahan tersebut. Inovasi teknologi. Inovasi teknologi ini merupakan inovasi yang dimana teknologi lama digantikan dengan teknologi baru sehingga teknologi baru ini lebih efisien dan mudah digunakan. Inovasi organisasi. Inovasi organisasi ini merupakan inovasi yang ditujukan untuk pengaplikasian model baru sehingga model lama digantikan dengan model baru yang tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Handayani dengan NIM 20060075000
07500006. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu jenis-jenis inovasi dalam administrasi publik. Yang saya ingin jelaskan ada dua, yaitu yang pertama inovasi hubungan atau relationship innovation, dan inovasi pengembangan sumber daya manusia atau human resource development innovation. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu inovasi hubungan. Inovasi hubungan merupakan inovasi yang ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi ini adalah partnership, partisipasi masyarakat, relationship, dan networking. Baiklah, yang terakhir adalah inovasi pengembangan sumber daya manusia. Inovasi ini merupakan inovasi yang ditujukan untuk perubahan kebijakan untuk meningkatkan kualitas, tata nilai, dan kapasitas sumber daya manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai inovasi dalam administrasi. Dalam kaitannya dengan bisnis, inovasi berarti kemajuan dalam pertumbuhan yang akan memicu peningkatan profit. Hal ini terbukti untuk suatu perusahaan yang sampai saat ini mampu mendapatkan profit terus-menerus berkat inovasinya yang berkelanjutan dan disertai dengan budaya inovasi dalam perusahaan. Saya Putri Maharani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat inovasi dalam administrasi publik. A. Faktor pendukung. Dalam penerapan inovasi, terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat memperlancar penerapan tersebut, antara lain yaitu 1. Modal manusia, 2. Modal kepemimpinan, dan 3. Modal struktur organisasi. Perkenalkan, nama saya Enda Deviana. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Faktor penghambat dalam administrasi publik. Terdapat beberapa hambatan inovasi pada sektor administrasi publik, yaitu yang pertama, keengganan untuk menutupi program yang gagal. Kedua, ketergantungan yang berlebihan pada tampilan kinerja tinggi sebagai sumber inovasi. Ketiga, teknologi yang tersedia tetapi menghambat budaya atau organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fadila akan menyampaikan materi lanjutan, yaitu mengenai proses dan siklus pengembangan inovasi. Menurut Suwarno, ada beberapa tahapan proses pengembangan inovasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan atau masalah.
Masalah merupakan bagian dari kehidupan manusia dan kebutuhannya, keinginannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena adanya masalah ini, manusia terus didorong untuk menciptakan, menghasilkan ide-ide baru, cara-cara baru, dan objek-objek baru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Inovasi hadir dimulai dengan pengenalan kebutuhan atau masalah yang merangsang kegiatan-kegiatan penelitian atau pengembangan inovasi. Kebutuhan atau masalah sosial yang dialami saat ini yaitu di bidang teknologi, yang dimana karyawan banyak tidak lagi dibutuhkan karena telah digantikan oleh komputer, mesin-mesin, atau alat-alat yang dimana pekerjaannya lebih cepat dan tidak membutuhkan istirahat seperti manusia. Yang kedua, riset dasar atau aplikatif. Kebanyakan inovasi di bidang teknologi diciptakan oleh riset dasar atau riset yang bersifat ilmiah murni. Riset dasar tidak memiliki tujuan khusus untuk mengaplikasikan pengetahuan pada masalah-masalah praktis. Adapun riset aplikatif merupakan kegiatan ilmiah yang dimaksud untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah praktis. Biasanya, untuk mengamankan hasil riset tersebut, kita menggunakan pemanfaatan hak paten. Bagi banyak kalangan, paten merupakan salah satu kunci kesuksesan dari riset. Yang ketiga, pengembangan. Research dan development menunjukkan pengembangan selalu didasarkan pada penelitian, meskipun keduanya sangat sulit dipisahkan antara penelitian dan pengembangan. Tetapi, kedua hal tersebut adalah fase-fase yang berbeda dalam pengembangan inovasi. Pengembangan sebuah inovasi adalah proses meletakkan ide-ide baru ke dalam bentuk yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan adopter. Yang keempat, komersialisasi. Komersialisasi adalah pemroduksian, pemabrikan, pengemasan, pemasaran, dan pendistribusian suatu produk untuk mewujudkan suatu inovasi. Tahapan komersialisasi di sektor publik dapat dianalogikan sebagai tahapan scaling up atau penyebaran produk inovasi tanpa embel-embel komersial. Pada sektor publik, bentuk strategi pemasaran atas barang-barangnya juga dilakukan secara selektif dengan memperhatikan tingkat kesadaran dan perilaku masyarakat yang berlaku saat ini. Saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 mata kuliah kreativitas dan inovasi Prodi Ilmu Administrasi Bisnis kelas A. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.